Sekali itu ada orang, Nabi lagi khutbah Jumat. Tahu-tahu satu orang dari gunung teriak, Muhammad, inqata'atus subul, halakatil mawashi, jalan terputus, binatang-binatang ternak mati, tanam-tanaman mati semuanya. Kenapa? Kemarau yang panjang, dia jerit-jerit di Jumatan. Doa kepada Allah. Rasulullah bukan marah, langsung diangkat doa. Allahumma asqina wa aghithna, Allahumma asqina wa aghithna. Ya Allah, turunkan hujan kepada kami. Itu Nabi enggak keluar dari Jumat. Sahabat bilang, waktu Nabi ngomong begitu, di langit tidak ada satu titik pun awan. Tapi kami keluar Jumat, bukan lagi awan yang ngumpul, itu jalanan di luar masjid udah air mengalir, banjir. Dan terus hujan yang berkah itu sampai Jumat berikutnya enggak berhenti. Nabi khutbah lagi di masjid. Saat khutbah di masjid, lagi-lagi tuh orang datang teriak, "Ya Muhammad, jalan pada putus, hewan ternak tenggelam, kemudian juga tanaman kami mati." Kenapa? Kerendam dengan air. Minta agar dikurangin atau di stop. Terus Nabi doa, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, hujan di sekeliling kami, jangan di atas kami. Itu Madinah tadinya awan, tahu-tahu berubah menjadi seperti cincin. Matahari itu cahayanya masuk dari tengah, itu awan di sekeliling kota Madinah. Turun hujan sampai 1 bulan. Berkatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah tuh di antara akhlaknya beliau, lagi majelis, lagi ceramah, lagi mengajar, tahu-tahu diinterupsi. Muhammad, kapan kiamat? Nanyanya ngawur. Lagi majelis, tahu-tahu dipotong. Muhammad, kiamat kapan? Sampai beberapa sahabat marah, nggak suka dengan pertanyaan orang ini. Ya artinya kurang ajar, nggak sopan. Tapi itu orang juga polos. Dia datang dari pegunungan, begitu bukan orang terpelajar. Dengan kepolosan hatinya dia ngomong apa dia? Kapan kiamat? Dan Nabi Muhammad melanjutkan pembicaraannya, nggak dipotong, nggak diputus sampai selesai. Itu orang merasa dirinya kok nggak diladeni. Akhirnya dia duduk. Begitu dia duduk, Rasulullah lanjut bicara sampai selesai. Begitu selesai baru nanya, Aina sa'il anis sa'ah? Mana yang tadi tanya tentang hari kiamat? Direspon oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah selesaikan dulu pembicaraannya, bahasannya, kemudian baru Nabi beralih, mana yang tadi nanya tentang hari kiamat? Sini. Bilang, ana ya Rasulullah. Nabi bilang, kamu nanya hari kiamat. Saya balik nanya, memang apa yang kamu persiapkan untuk hari kiamat? Maka dia jawab, ma'a'adatu laha bikathratus shalah wala siyam. Persiapan saya buat hari kiamat bukan banyaknya sholat, bukan banyaknya puasa. Maknanya bukan berarti dia nggak sholat, nggak puasa, atau bukan berarti puasanya sedikit, sholatnya dikit. Sholatnya banyak, puasanya banyak, tetapi persiapan utama dia bukan itu. Persiapan utama dia tahu apa? Walakinni uhibbullaha wa rasulah. Namun saya, persiapan utama saya adalah cinta saya kepada Allah dan Rasulnya. Maka Nabi Muhammad merespon orang tersebut dan berkata, anta ma'aman ahbabta, almar'u ma'aman ahab. Seseorang bersama yang dia cintai, dan kamu bersama orang yang engkau cintai. Sayyidina Anas bin Malik bilang, kami sahabatnya Rasulullah enggak pernah berbahagia setelah Islam seperti kebahagiaan kami dengan hadis ini. Seseorang bersama dengan yang dia cintai. Ini hal yang paling menggembirakan kami setelah Islam. Sebab semua sahabat yakin akan cinta mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Sayyidina Anas bin Malik dia bikin statement. Dia bilang, "Ushidukum ya ashabi." Itu Anas nih waktu cerita nih hadis, dia bilang, aku persaksikan kalian, anni uhibbullah wa rasulah wa uhibbu Abu Bakar wa uhibbu Umar wa arju an uhsyar yaumal qiyamah ma'ahum. Aku persaksikan kalian, ada fil Bukhari. Aku persaksikan kalian wahai sahabatku, kalau aku cinta kepada Allah dan aku cinta kepada Rasulullah, kepada Abu Bakar Siddiq, Umar bin Al-Khattab, dan aku berharap hari kiamat dikumpulkan bersama mereka.
Kemudian Al-Imam Ali bin Hasan Al-Attas di Girtas. Itu beliau bilang Ali bin Hasan bin Abdullah bin Hasan bin Umar bin Abdurrahman bin Aqil bin Salim Al-Attas. Ada beliau bilang ketika menyebutkan hadis ini, terus dia tambahkan di bawahnya, wa ana Ali bin Hasan Al-Attas, wa ana mempersaksikan para pembaca anni uhibbullah wa rasulah, uhib Abu Bakar wa Umar wa uhib Umar bin Abdurrahman Al-Attas wa arju an uhsyar wa Husain bin Umar wa arju an uhsyar ma'hum. Aku persaksikan kalian kalau aku cinta Allah dan Rasulnya, dan aku cinta Abu Bakar dan Umar, dan aku cinta kepada kakekku Umar bin Abdurrahman Al-Attas sahib ratib, wa Husain bin Umar, dan aku berharap hari kiamat dikumpulkan bersama mereka semua. Kemudian enggak sampai di situ, sahibut Tajul Aras, Al-Imam Ali bin Husain Al-Attas, waktu menyebutkan menukil ini dari Girtas, dia bilang wa ana Ali bin Husain Al-Attas, saya menyatakan, mempersaksikan kalian kalau saya cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan Abu Bakar dan Umar bin Abdurrahman Al-Attas, dan cinta kepada Husain bin Umar, Ali bin Hasan, cinta kepada salaf, aulia wa salihin, dan aku berharap hari kiamat kumpul bersama mereka. Wah, kita semuanya di sini kita bersaksi kalau kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali bin Abi Talib, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, Khadijatul Kubra, wa Aisyatul Ridha, jami' ashabi Rasulillah. Kita cinta kepada Imam Al-Hasan Al-Basri, kita cinta kepada Imam Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir, Ja'far Shadiq, cinta kepada Imam Ahmad Al-Muhajir, wa auladi Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad, wa kafati auladi, cinta kepada Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, dan kita cinta kepada Imam Abdurrahman Al-Segaf, kita cinta kepada sahib ratib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Syekh Abu Bakar bin Salim, Abdullah bin Ali Al-Haddad, cinta kepada Al-Imam Abdullah Al-Idrus, cinta kepada Al-Imam Al-Habib Al-Qutub Abu Bakar bin Muhammad bin Umar Al-Segaf, dan cinta kepada para aulia wassalihin, cinta kepada wali songo, kita cinta kepada semua wali yang ada di muka bumi dari umatnya Nabi Muhammad dan dari umat nabi-nabi terdahulu, dan kita berharap hari kiamat dikumpulkan bersama mereka. Amin ya rabbal alamin. Begitu cinta kepada Rasulullah, cinta kepada aulia, cinta kepada salihin. Enggak guna kalau kita, oh saya beriman kepada nabi yang ini tapi saya enggak beriman kepada nabi yang itu. Hadza enggak diterima imannya. Enggak diterima imannya. Kan di dalam Al-Quran, amana rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulih. Kita beriman kepada para rasul semuanya, enggak kita beda-bedakan dalam keimanan kepada mereka. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub al-asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Kita beriman kepada Allah, beriman kepada apa yang diturunkan kepada Musa, Isa, asbat, para nabi-nabi semuanya. Kita enggak membeda-bedakan dalam beriman kepada mereka semuanya. Sebab kalau kita enggak beriman kepada satu, kufur. Waliyadzubillah. Beriman kepada semuanya, enggak kita beda-beda. Begitu juga aulia, cintai para wali-wali semuanya, enggak kita beda-bedakan. Itu di dalam hadis sahih, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb, yang memusuhi satu wali maka aku nyatakan perang. Hadza dalam hadis qudsi fil Bukhari. Allah Ta'ala nyatakan, yang memusuhi satu waliku aku nyatakan perang. Enggak guna dia cinta, saya cinta kepada 1.000.000 wali tapi saya musuhi satu wali, sial, diperangi oleh Allah Ta'ala. Sebab dalam hadis, man adali waliyan, saya cuma memusuhi satu wali saya musuhin, perang, dinyatakan perang oleh Allah. Enggak ada dosa yang pelakunya dinyatakan perang kecuali 2. 1 praktek riba, 2 memusuhi aulia. Illam tantahu fa'adzanu biharbin minallah wa rasulih. Enggak mau berhenti dari riba, nyatakan perang dari Allah dan Rasulnya. Sama satu lagi, yang mengganggu waliku, yang memusuhi waliku, faqad adzantuhu bil harb, aku nyatakan perang. Syekhna Al-Habib Umar bilang, orang kalau diperangi oleh Allah mau dapat ampunan dari siapa? Ampunan cuma datangnya dari Allah. Rahmat datangnya dari Allah. Kalau dia diperangi oleh Allah, dari mana dia mau dapat?
Cari ampunan dari selain Allah, ada guna? Enggak guna. Seseorang yang diperangi oleh Allah, dari mana dia bisa matinya husnul khatimah? Ada yang bisa ngasih husnul khatimah selain Allah? Enggak bisa. Makanya di antara asbab su'il khatimah adalah memerangi atau membenci atau memusuhi para wali-walinya Allah. Cintain semua orang. Kita dilarang membenci muslim yang biasa-biasa aja, apalagi muslim yang luar biasa. Kita diajarkan tuh dalam hadis, Nabi bilang bihasabi mri'in minasyar ayyahgira akhahul muslim. Cukup seseorang dianggap sebagai penjahat dengan menghina saudaranya yang muslim, satu saudaranya yang muslim, merendahkan satu saudara yang muslim. Gimana kalau 2, gimana kalau 3, gimana kalau 10? Muslim yang biasa-biasa aja. Bagaimana kalau muslim yang luar biasa? Sahabat, ahlul bait, tabi'in, aulia, salihin, ulama radhiyallahu anhum wardahum ajma'in. Mereka adalah orang-orang ahli adab yang diajarkan adab kepada sesama manusia, bahkan beradab kepada anjing, apalagi kepada manusia. Beradab kepada apalagi kepada manusia. Itu Nabi pernah waktu perang Fatah Makkah, pembebasan kota Makkah, masuk bersama pasukan ke Makkah dalam jihad. Tahu-tahu dilihat tepi jalan kota Makkah ada seekor anjing betina baru melahirkan anak-anaknya, bayinya lagi menyusu kepada dia. Itu anjing ngelihat pasukan sahabat ketakutan, gusar, tapi dia nggak bisa bergerak, baru melahirkan dan anak-anaknya lagi menyusu. Nabi ngelihat hal tersebut, Nabi perintahkan satu sahabat, turun dari kudamu, jaga dekat anjing tersebut, halau pasukan jangan mendekat, agar anjing itu nggak takut dan nggak gusar. Dalam perangnya Nabi Muhammad, perasaan anjing aja dipikirkan. Rasa amannya anjing diperhatikan oleh Rasulullah, apalagi manusia, apalagi muslim, apalagi mukmin. Makanya enggak beriman orang yang tidak bisa memberikan rasa aman kepada manusia lain. La yu'min, al-mu'min man aminahun nas ala amwalihim wa a'radihim. Mukmin yang memberikan rasa aman kepada manusia lain terhadap aset mereka, terhadap kehormatan mereka. Aset harta, tanahnya, hartanya, uangnya, mobilnya, rumahnya, aset mereka. Dan kehormatannya mereka, tahu harga dirinya, merasa aman. Oh, ada mukmin, nggak bakal mencaci saya, nggak bakal gosipin saya, nggak bakal ngatain saya, nggak bakal memfitnah saya, nggak bakal berkata-kata buruk terhadap saya. Mukmin merasa aman, orang lain, manusia lain merasa aman. Man aminahun nas, manusia tuh menjadi aman. Manusia baik dia muslim ataupun non muslim. Walidzalik tuh Rasulullah enggak pernah mengganggu orang lain dengan mulutnya ataupun dengan tangannya. La yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Enggak berucap, enggak berbuat kecuali hal-hal yang baik, hal-hal yang indah. Begitu juga mereka para aulia, para salihin, para sahabat, para ahlul bait, la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Sayyidina Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir, Ja'far Shadiq, Ali Al-Uraidhi, Musa Al-Kadhim, Al-Imam Ali Ridha, Al-Imam Ahmad Al-Muhajir, Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad wa man ba'dahum. Masya Allah.